Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Sekarang kita mau nyari saham atau milih saham terbaik yang ada di LQ45. LQ45 adalah 45 saham yang terliquid. Salah satu kriterianya, ada beberapa kriteria, tapi kita nggak akan bahas itu. Ini sudah given, kalau nggak salah setiap periodik di update siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar. Dan yang baru masuk adalah Gojek Tokopedia masuk sebagai anggota dari LQ45 dan dia menggantikan Waskita Karya yang di kick out dari daftar LQ45. Kita akan membahas menggunakan Easy Stock untuk valuasinya. Oke, sebelumnya kita cek aja dulu deh. Ini ada 45 ya saham-saham LQ45. Oke, kita lihat gimana caranya kita untuk kita ranking ya. Kita ranking aja net profit after tax, dividen, free cash flow sama net working capital. Ini kenapa kita pakai? Karena ini Easy Stock ini menggunakan parameter kuncinya ini. Hasilnya yaitu di net profit after tax itu juaranya adalah Telkom, disusul Indosat dan UNTR atau United Tractor ya. Selebih itu di bawah 10 triliun. Oke. Kedua, dividen itu yang tertinggi yang ngasih dividen itu HMSP sama UNVR. 8,5 triliun ya kan? Sama UNVR 6,3 triliun disusul Gudang Garam. Nah, dari sisi cash flow yang tertinggi itu INDF. Tertinggi INDF 11,5 triliun. Kemudian disusul HMSP dan Indofood ICBP ya 7,3 triliun. Dari sisi net working capital ini kita harus pakai parameter ini karena ini menunjukkan kekuatan daripada balance sheet mereka, kekuatan daripada bagaimana dia memanage hutangnya, terutama hutang jangka pendek. Karena net working capital adalah current asset atau net current asset dikurangi hutang jangka pendek. Oke. Juaranya BRPT atau Barito Pacific, kedua Gudang Garam dan Chandra Asri. Oke, sekarang kita bobot ini. Kita bobot ini 10 besar ya. 10 besar ini kita bobot gimana hasilnya. Oke. Nah, ini ada hasilnya. Nah, oke. Ini bobot ada net profit after tax, free cash flow, dividen. Dari bobot yang terendah ya, bobot yang terendah itu yang juaranya. HMSP, ICBP, INDF. Itu juaranya. Coba kita lihat ya. HMSP. Nah, ini kita ngeliat pakai Easy Stock. Easy Stock bisa Anda download di Google Play Store dan Easy Stock menggunakan metode Benjamin Graham untuk menghitung nilai wajarnya. Benjamin Graham pengarang buku Security Analysis dan Intelligent Investor, dia adalah gurunya Warren Buffett. Oke, kita buka Easy Stock. Anda ke Google Play Store, ketik Easy Stock, terus Anda bisa review. Kita open. Nah, seperti ini. Kita langsung aja buka AMSP ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, closing price-nya 1160. Tapi nilai wajarnya 1000 kurang. Berarti dia ada downside, bukan upside. Downside-nya sekitar ya antara 12 sampai 14%, 12 sampai 15%. Jadi ini posisi harga udah ketinggian. Oke, kita lihat lagi ICBP. ICBP.
Nah, ini upside-nya 22% tapi punya downside-nya 70%. Kenapa? Kita lihat di sini. Kita lihat kalau Anda ingin bertanya kenapa bedanya gap-nya bisa jauh antara nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah. Karena faktor total hutang. Oke, sisi earning nggak masalah. Profit 8 triliun, free cash flow-nya 7,4 triliun. Oke. Neraca, net current asset 33 triliun, cukup untuk nutup 19 triliun utang jangka pendek, tetapi terlalu berat untuk utang jangka panjang yang 44,5 triliun. Sedangkan free cash flow-nya cuma 7,3 triliun. Nah, makanya di sini gap-nya lumayan besar dari 2.500 ke 10.400, 10.500. Upside-nya ada 22% di sini tadi ya. Nah, kita lihat return on equity bagus ya, 14,4 ya. Sebetulnya standar paling rendah itu 10. Profit margin untuk consumer bagus 14%. Ini sebetulnya bagus nih, bisa aja Anda koleksi, lihatlah harganya di sini. INDF. Emang naik terus nih? Ya udah terlambat juga ya, tapi masih ada upside meskipun upside-nya udah nggak terlalu besar ya. Ini menarik untuk dikoleksi sebetulnya nih. Oke, kita lihat lagi mana lagi. INDF. INDF temennya IC apa tadi INCB ya, INCB ya. Oke, di sini mirip nih. Malahan upside-nya 2 kali lipat, hampir 2,5 kali lipat. Kalau Anda bandingkan nilai wajar tertinggi 16.600 dibandingkan closing price-nya 700, itu ada 2 kali lipatnya. Tetapi di sisiin nilai wajar terendahnya dia itu tidak ada upside, adanya downside sebesar 40% kurang. Oke. Kita buka di sini. Return on equity ya oke lah, di bawah di atas 10% ya, 10% nilai yang paling rendah. Profit margin 11,2, hasil lumayan. Working capital juga bagus 1,2, 107 debt to equity-nya. Nah, ini sebetulnya bisa direkomendasi beli ya. Cuma harus hati-hati karena dia bisa ngedrop dan bisa turun. Oke, kita lihat saham apa lagi. UNVR. Unilever, waduh. Harganya overvalue, sorry. Kemahalan. Udah 4.730 harganya, tetapi nilai wajarnya paling tinggi cuma 1.800 kurang. Kita coba. Debt to equity-nya tinggi, return on equity-nya ya nggak masuk akal, 133 terlalu tinggi ya, tapi mungkin lah. Tapi marginnya oke, debt equity-nya terlalu gede ya. Tetapi balik lagi, ini harganya udah dikerek terlalu tinggi. Tetapi sebetulnya ya karena dia punya potensi downside ya, kalau dia itu lebih rendah daripada intrinsic value, nilai wajar ya mungkin menarik untuk dibeli. Ini nggak menarik. BRPT. Wah, ini bagus nih. Kayak tadi udah kita bahas kemarin ya, ini ya. Dia ada minusnya. Karena utang jangka panjangnya, bener kan? Net current asset 47 triliun. Bisa nutup 16 triliun, tapi nggak akan bisa nutup long term debt yang 56 triliun. Karena free cash flow-nya cuma 3,5 triliun, kurang gede. Oke, kita lihat sama apa lagi? GGRM. Bagus,
upside-nya 45 sama 53. Meskipun growth-nya cuma 1,7%, kalau kita naikkan pasti naik lagi di sini. Nah, kalau mau naikkan nih bilang Anda terlalu rendah. Anda pakai members premium, yaitu ada stock simulator. Ini parameter-parameter yang Anda bisa rubah. Ada best stock selection dan ada menghitung true value IPO. Anda minta ini 5%. Coba berapa? Bisa. Gitu kan, lihat tuh. Jadi kalau dia naik segitu nggak ada downside. Cuma upside semua itu. Antara 31.800, ini gudang garam ya. Sama nilai wajarnya 50.900 sama 53.500. Oke, jadi kita lihat return on equity-nya sedikit di bawah standar paling rendah. Debt equity-nya 0,5, bagus. Profit margin-nya kecil, 4,5%. Working capital juga bagus. Di sini direkomendasi, tetapi karena industrinya itu rokok itu nggak populer dan kemudian juga marginnya kecil, kita nggak mau rekomendasi ini, nggak setuju kita. TPIA, Chandra Asri, BIA, oke, Chandra Asri. Nah ini nggak ada nih, nggak ada upside-nya nih. Anda lihat aja nih, nggak ada upside-nya. Udah terlalu tinggi harganya. Kan profit margin kecil. Kalau nggak ada upside-nya pasti kecil profit marginnya. Return equity juga kecil. Oke, kita lihat apa lagi. Cepin. Gimana Cepin? Cepin. Nggak ada upside. Downside semua. Kita lihat deh, pasti return equity-nya bagus. Profit marginnya kurang menarik, cuma 7%. Dan memang di sini debt equity-nya bagus, working capital bagus. Harganya udah terlalu dikerek, terlalu tinggi. Atau gini, 8,3, 8,4 udah lumayan optimis lah growth segitu. Habis cariin KLBF, KLB Farmasi. Wah ini tipis-tipisnya nih, upside-nya tipis banget. Nggak ada upside, itu malah downside. Nggak ada upside, tipis, 10% kurang. Revenue growth 5%. Return on equity ya lumayan bagus, profit margin sepertinya bagus nih. Debt equity bagus, working capital bagus. Kita masuk stock simulator. Saya mau roba ini jadi 8%. Nah, baru di sini ada upside ya. Oke. Silakan Anda pakai stock simulator ya. Telkom, LKM. Wah, upside-nya cuma tipis 9%. Downside-nya 20%. Oke, Anda mau growth-nya 8% gitu. Optimis ya? Oke, Anda optimis sama Telkom. Nah, baru nggak ada downside kan, upside sama cuma tipis-tipis upside-nya. Oke, apalagi INTP. Oh, nggak ada upside, downside semuanya, tipis-tipisan. Growth-nya 1%, nah ini nggak setuju. Anda mau pembangunan, lihat lagi growth-nya 8%. Berapa? Nah ini baru nih, 11.900 sama 12.400. Di sini upside-nya ada. Return on equity-nya ya nggak terlalu besar. Profit margin-nya 12%, sedang-sedang aja. Working capital-nya bagus, debt equity-nya bagus, cuma harganya udah diangkat terlalu tinggi. Habis itu apa? INTP, PTBA. PT Bukit Asam. Nah ini bagus nih, upside-nya 2 kali lipat semuanya. Mungkin karena batu baranya nih growth-nya cuma 5%, udah 2 kali lipat dia. Return on equity-nya oke lah.
antara 8 10 yang batas paling bawah ya. Profit marginnya 28 bagus, debt equity bagus. Ini saham direkomendasi. Oke. Habis PTBA INKP. Saham kertas, pabrik kertas. INKP. INKP. Oke. Indah Kiat Bulb. Dia punya upside 70% tapi downside-nya 60%. Jauh juga ini. Pasti ini utang jangka panjang nih. Nah, kita lihat. Growth-nya sebetulnya udah lumayan ya growth-nya ya. Kita lihat current asetnya 42 triliun. Short term debt-nya 32 triliun. Berarti kan ada selisih sekitar 4 triliun ya. 4 triliun, 3 triliun lah. 3 triliun dibandingkan dengan apa? Utang jangka panjang terlalu jauh. Utang panjang hampir 30 triliun. Oke, jadi harganya makanya gap-nya jadi tinggi kan, gap tertinggi sama terendahnya. Nah, kalau kita lihat return on equity-nya oke lah 11%, marginnya 15% bagus. Ini INKP kalau menurut saya memang ada persoalan di utang jangka panjang sehingga dia itu tertekan nilai wajar terendahnya. Oke, Anda growth-nya nggak setuju, Anda mau growth-nya 7%. Ada nggak? Tetap upside-nya tetap, downside-nya tetap ada. Downside-nya dalam juga. Oke, kita lihat lagi saham Pegas. Habis Pegas, UNTR. Pegas. Wah, ini bagus 3 kali lipat tapi downside-nya 14%. Utang jangka panjang persoalannya. Growth udah bagus. Net current asset 30 triliun, kurangin 13 triliun, oke, tapi minus 48. Yang tinggi tuh utang jangka panjangnya. Free cash flow-nya 7,3. Oke, kalau Anda mau beli sih sebetulnya upside-nya bagus ya. Return on equity standar 11%. Gross margin-nya lumayan. Oke, sekarang kita lihat saham berikutnya UNTR. UNTR 31% dan 49% upside ya. Bagus. Growth-nya nggak terlalu tinggi, padahal batu bara ya dia terkait di pertambangan ya. Return on equity-nya 15% bagus, profit margin-nya 13,5 bagus. Anda pengen roba di sini. Kalau Anda roba di sini 5%, 6% lah. Jauh kan? 51.300 dibanding 33.000. Oke, Sobat Easy Stock, tadi udah kami tunjukkan cara memilih saham yang ada di LQ45, saham yang liquid, 45 saham terpilih. Silakan Anda evaluasi sendiri. Anda bisa menggunakan best stock selection seperti ini ya, best stock selection. Best stock selection. Nah, ini ada under value. Ini defaultnya under value, over value dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda pilih. Langsung saya pilih volumenya yang 1 juta. Ini sampai 2 miliar soalnya. 1 juta. Under value ya. Saya mau cari chemical. Oke. Oh, nggak ada karena ini coba chemical ini saya nggak usah pakai kali. Oke, minimal. Oke, ini kok mungkin ada sedikit error. Saya clear dulu ya, keluar dulu. Ini biasanya saya keluar dulu, masuk lagi. Kalau nggak lagi maintenance nih, best stock selection, under value. Sorry, bisa. Nanti kita pilih nih ya, chemical. Sorry, ini mungkin lagi under maintenance ya. Kita nggak pakai ini lagi nih kalau nggak salah nih. Ya, sorry.
Industrinya kita belum sesuaikan dengan format baru. Ini lagi under maintenance karena ini udah nggak dipakai lagi di BJ di bursa. Nanti kita akan introduce. Oke, untuk sekarang kita selesai. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan.